Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita bakal ngobrol tentang semua yang menjadi dasar dari pendidikan di Indonesia. Yap, topiknya adalah landasan filosofi pendidikan. Kedengarannya berat ya? Tapi tenang aja, kita bakal bahas dengan cara yang ringan, singkat, dan jelas. Filsafat itu sebenarnya sederhana dari kata filos yang artinya cinta dan sofia yang bijaksanaan. Jadi intinya kita kepingin bijaksanaan. Nah, dalam pendidikan, filsafat itu ibarat kompas, yaitu arah, tujuan, sampai metode pendidikan. Ada beberapa hal penting dari filsafat. Yang pertama, objeknya luas banget, apapun bisa dipertanyakan. Yang kedua, cara berpikirnya kritis dan sistematis. Dan yang ketiga, tujuannya mencari kebenaran. Hasilnya bisa berupa teori atau gagasan besar. Dan menariknya, kebenaran filsafat ada yang sifatnya relatif, ada juga yang normatif. Jadi nggak melulu soal fakta, tapi juga tentang apa yang seharusnya. Jadi filsafat pendidikan itu bukan hanya dari masal ya, tapi jadi fondasi dan arahan untuk pendidikan kita. Betul banget. Sekarang kita lihat gimana filsafat berkembang jadi aliran pendidikan. Ada 3 yang terkenal. Yang pertama, idealisme, yang kedua, realisme, dan yang ketiga, pragmatisme. Idealisme bilang bahwa realitas itu hakikatnya spiritual. Jadi tujuan pendidikan lebih ke arah pembentukan karakter, moral, dan bakat manusia. Kalau realisme, kebalikannya, realitas dianggap sesuatu yang nyata, objektif, ada di luar pikiran manusia, maka pendidikan harus melatih kita menghadapi kenyataan hidup. Makanya banyak menekankan sains, logika, dan keterampilan. Sementara pragmatisme lebih fokus ke hal-hal yang praktis. Pendidikan itu proses pertumbuhan terus-menerus dan tujuannya yaitu memecahkan masalah yang nyata. Metodenya banyak, pakai problem solving dan penelitian. Pikir-pikir, 3 aliran ini kayak saling melengkapi ya. Ada yang fokus nilai, ada yang fokus realitas, ada juga yang fokus solusi. Exactly. Kalau di Indonesia, kita punya landasan sendiri, yaitu Pancasila. Ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, implikasinya kita bisa lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, metafisika, yaitu merupakan realitas yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, hakikat manusia. Manusia itu merupakan makhluk Tuhan dengan jasmani dan rohani, yang punya potensi besar yang harus dikembangkan. Lalu yang ketiga, hakikat pengetahuan. Sumbernya bisa bersumber dari wahyu Tuhan, pengalaman, dan juga rasio. Lalu yang selanjutnya ada hakikat nilai, di mana nilai ini merupakan nilai tertinggi dari Tuhan, diwujudkan dengan norma, budaya, dan Pancasila. Artinya, pendidikan nasional kita bukan sekedar mencetak orang pintar, tapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, sehat, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Kurikulumnya pun seimbang antara pengetahuan, keterampilan, dan moral. Kesimpulannya, filsafat jadi dasar penting buat arah pendidikan. Dari definisi sampai aliran-aliran, semua memberi pengaruh besar. Dan di Indonesia, kita punya Pancasila sebagai landasan utama biar pendidikan kita sesuai dengan jati diri bangsa. Semoga pembahasan ini bisa bikin kita lebih paham bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar sekolah, tapi proses membentuk manusia seutuhnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.